Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan dengan judul Hukum Perkawinan di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Khonsa Ahsanunadia dengan NIM 20104185. Kemudian Diki Alfadiansyah dengan NIM 20104186. Lalu ada Khurratun A'yunisa Ismaning Ayu dengan NIM 20104187. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini didasarkan pada unsur agama, yaitu diatur dalam pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam definisi itu terdapat unsur-unsurnya, yakni yang pertama ikatan lahir batin, yang kedua antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang ketiga sebagai suami istri, yang keempat tujuan adanya perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang kelima berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum dalam perkawinan. Dasar hukum perkawinan tercantum dalam pasal 28B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, diatur pada bab 1 tentang dasar perkawinan yang terdiri dari 5 pasal, yakni pasal 1 sampai dengan pasal 5. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang menyebutkan pengertian perkawinan. Pasal kedua ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengenai syarat sah suatu perkawinan. Selain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dasar adanya hukum perkawinan pun terdapat di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 10 kompilasi hukum Islam. Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Yang berarti di dalam Islam sendiri ialah yang memenuhi segala rukun serta syarat dalam perkawinan. Kemudian tujuan dari adanya perkawinan itu ialah untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan juga harus dilakukan bagi setiap individu yang sudah merasa mampu untuk menikah dan dengan tujuan sebagai pelengkap syariat, yaitu kemaslahatan dalam kehidupan. Pada hukum Islam, dasar-dasar mengenai perkawinan dapat kita lihat di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Dalam Al-Quran, dasar-dasarnya dapat diketahui pada surat Ar-Rum ayat 21 dan surat An-Nur ayat 32. Terdapat juga di dalam hadis salah satunya, yaitu hadis riwayat Bukhari Muslim yang menyebutkan, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sekalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu lebih memejamkan mata atau menenangkan pandangan serta lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat menikah atau sedang menginginkannya, berpuasalah karena puasa itu dapat melemahkan syahwat. Dari ayat maupun hadis di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Sebab pernikahan merupakan suatu yang dasarnya suci dan mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Syarat perkawinan menurut Undang-Undang Syarat Perkawinan bersifat material pasal 6 sampai 11, yaitu pertama, perkawinan harus mendapat persetujuan dari kedua calon mempelai. Yang kedua, untuk melangsungkan adanya perkawinan, seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus izin kedua orang tua atau salah satu dari orang tuanya. Yang ketiga yaitu
perkawinan yang bisa diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Kemudian yang keempat, seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali melalui pasal 3 ayat 2 dan pasal 4. Yang kelima yaitu apabila suami dan istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lainnya dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Yang keenam yaitu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya harus melalui jangka waktu tunggu terlebih dahulu. Yang selanjutnya, syarat perkawinan secara formal dapat diuraikan menurut pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni setiap orang yang ingin melakukan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat perkawinan, di mana perkawinan itu akan dilangsungkan. Dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan itu memuat nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai. Apabila semua syarat telah dipenuhi, pegawai pencatat perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan yang memuat pertama, nama, umur, agama, pekerjaan, dan pekerjaan calon pengantin. Yang kedua, hari, tanggal, jam, dan perkawinan akan dilangsungkan. Asas-asas perkawinan dalam undang-undang. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami istri saling membantu serta melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual maupun material. Dapat dikatakan sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan itu menyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, monogami. Keempat, pendewasaan usia perkawinan. Kelima, mempersukar perceraian. Yang terakhir, kedudukan suami istri adalah seimbang. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.